Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Motivi. Dan beberapa waktu yang lalu saya jalan-jalan lagi ke Canisius dan saya menemukan buku ini. Buku ini menarik karena judulnya bahasa Spanyol ini kayaknya, La Compañía Peregrinante. Wah, saya nggak tahu ucapannya benar atau tidak. Tetapi ini kisah tentang dari Ignatius sampai ke Serikat Yesus. Nah, ini semangat spiritualitas Ignatian. Ini spiritualitas yang saya hidupi sebagai seorang Yesuit. Nah, saya melihat siapa yang menulis ini, namanya Romo Leo Agung Sardi. Nah, siapa dia? Dia itu teman angkatan saya Tabisan. Wah, ini satu-satunya Romo yang paling oke di angkatan saya karena hidupnya suci, saleh, tapi dia selalu merasa hidupnya saya orang desa sederhana, pekerjaan saya ngerumput dan segala macam. Tapi disitulah letak kesucian dia seorang Romo Sardi ini, yang menulis buku yang sangat berarti tentang spiritualitas Ignatian ini. Nah, nanti kalau saya ngobrol-ngobrol dengan Romo Sardi, saya beruntung karena saat ini juga Romo Sardi yang bertugas di Roma itu sedang ada di Motivi. Dan kali ini Romo Sardi tidak hanya sendiri tetapi ditemani oleh teman-teman para pelaku spiritualitas Ignatian. Maka saya perkenalkan dulu, bersama saya Romo Sardi, Romo Asis dan Bu Rini. Walah, selamat siang semua. Selamat siang. Sehat-sehat semua sih. Ya, Romo Sardi kapan balik Indonesia ini? Romo Sardi ini tugasnya di Roma dan guys, jadi wah jauh ya, dan kita berkali-kali dapat tamu internasional. Nah, Romo Sardi apa kabar? Baik, Mur. Sehat-sehat ya. Oh ya, nanti kalau tuntut bahasa Jawa karena ini teman ya. Jadi santai saja. Baik, Romo Sardi sehat sih, Romo Asis, Bu Rini sehat semua. Sehat. Nah, kita akan ngobrol tentang buku ini ya, buku yang ditulis Romo Sardi, La Compañía Peregrinante, dari Ignatius menjadi Serikat Yesus, ke Serikat Yesus. Baik, Romo Sardi, pertanyaan pertama ini, mengapa buku ini diberi judul La Compañía Peregrinante? Jadi kalau saya nebak-nebak, saya nggak ngerti bahasa Spanyol ya. La Compañía itu kan kalau bahasa Belanda company kumpulan teman-teman gitu ya. Dan Peregrinante itu kalau bahasa Latinnya peregrinatio, berziarah. Nah, ini kumpulan-kumpulan para peziarah itu kalau nggak salah ya. Jadi gimana ini? Artinya apa? Dan ini kalau nggak salah saya terjemahkan sebagai serikat yang berziarah gitu. Ya, terima kasih Romo Murti atas kesempatan ini. Juga pertanyaan pertama yang penting mewakili seluruh isi buku. Ya. Di betul, La Compañía Peregrinante artinya serikat Yesus yang berziarah. Dan sebetulnya saya hanya mau menunjukkan kelanjutan peziarahan Ignatius sebagai pribadi menjadi peziarahan serikat sampai sekarang. Masih bisa dirasakan, termasuk sejarah serikat sendiri sampai sekarang. Belum lama ini Canisius menerbitkan buku Berjalan Bersama Ignatius. Berjalan Bersama Ignatius ya. Wawancara dengan Romo Jenderal. Kalau dirasakan isinya juga peziarahan serikat, peziarahan Romo Jenderal. Juga teks preferensi kerasulan universal, kata yang dipakai menunjukkan sebuah gerak peziarahan. Oleh karena itu saya meyakini dan menunjukkan serikat Yesus yang ada sekarang itu kelanjutan dari Ignatius yang berziarah bersama teman-temannya. Bahkan sebagai orang yang bekerja di pembinaan, karakter berziarah itu menjadi karakter khas. Dengan kekasannya selalu terbuka, dididik oleh Allah lewat pengalaman-pengalaman yang tidak direncanakan ya. Dan itu masih terus relevan. Begitu Romo. Jadi ini mau menunjukkan bahwa serikat Yesus itu ordo yang berziarah selalu sepanjang zaman dan berjalan bersama. Bahkan zaman Ignatius ada penulis tangan kanan Ignatius yang menjelaskan siapa serikat, mengatakan rumah serikat itu dunia ini, tempat kita berziarah. Berziarah itu. Ya, dan
serikat tidak punya biara, tidak punya rumah tetap, untuk juga menunjukkan bahwa kita mencari dan bekerja di mana Tuhan menghendaki. Kira-kira begitu. Ya, lalu di awal-awal ini Romo Sardi menulis bahasa Spanyol lagi ini bahasa yang susah sekali buat saya itu. Ayudar a las almas itu. Jadi itu dalam bahasa spiritualitas Ignatian itu keselamatan jiwa-jiwa gitu ya, kurang lebih membantu jiwa-jiwa. Nah, ini apa hubungannya sebetulnya dengan apa ini peziarahan ini? Oh iya, itu justru yang menjadi isi buku ya. Sebetulnya buku ini kan semula buku yang saya siapkan untuk para novis belajar secara serikat, tapi bagian awal, dan saya menunjukkan perubahan Ignatius sebagai peziarah pribadi menjadi peziarah kelompok yang akhirnya saya sebut juga Serikat Yesus huruf kecil, akhirnya menjadi Serikat Yesus yang menjadi bagian dari institusi gereja pada zamannya dan sangat berpengaruh dalam gerakan reformasi waktu itu. Kata membantu jiwa-jiwa itu mewakili perubahan corak peziarahan Ignatius. Jadi Ignatius sendiri dalam kisah pertobatannya yang kita peringati 500 tahun ini, itu semula seorang peziarah pada umumnya, peziarah peniten, artinya menjalankan peziarahan untuk menebus dosa-dosanya. Tetapi lama-lama ternyata berkembang, lalu menjadi peziarah rasul. Rasul apa? Rasul untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan zaman modern ini keselamatan jiwa-jiwa itu bukan hanya baptis ya, tapi keselamatan jiwa-jiwa seperti ya kesejahteraan umum itu. Oleh karena itu inspirasi dan penafsiran karakter peziarahan itu semakin relevan zaman ini juga. Begitu. Jadi memang ada hubungannya antara Ayudar a las almas, membantu jiwa-jiwa, keselamatan jiwa-jiwa, dengan serikat yang berziarah. Jadi serikat Yesus peziarahnya bukan peziarahan yang lain-lain, tapi peziarahan untuk mengusahakan keselamatan dunia. Misalnya ya, dunia tempat kita berziarah sudah rusak karena krisis ekologis. Di sana serikat masuk. Ketidakadilan, di sana serikat masuk. Itu bagian dari peziarahan serikat yang kata singkatnya membantu jiwa-jiwa. Begitu, Romo. Ya. Nah, di sini sudah ada Romo Asis dan Bu Rini, tidak hanya mencatat loh. Oh iya, jadi guys, mereka ini ada, ya memang mereka yang mencetak buku ini karena yang punya Canisius ini. Tetapi kali ini mereka hadir sebagai pegiat spiritualitas Ignatian. Baik, Romo Asis dan Bu Rini, bisa share nggak bagaimana Romo Asis dan Bu Rini ini sebagai sahabat Yesus menghayati panggilan itu ya, bekerja dan menuju pada membantu jiwa-jiwa, keselamatan jiwa-jiwa. Bu Rini dulu. Bu Rini dulu atau Romo Asis dulu, silakan. Harus benar nih ya kan. Nanti kalau salah nilai saya dikurangi Romo Sardi. Ini murid-muridnya Romo Sardi semua nih. Romo Asis walaupun senior tapi kita dulu pernah belajar dari Romo Sardi. Iya. Kalau saya kan karena bekerja di PT Canisius yang notabene adalah milik Serikat Yesus, jadi ya di sanalah saya paling banyak mempraktekkan pengetahuan atau pembelajaran yang akhir-akhir ini memang banyak saya ikuti bersama Romo Sardi. Saya sebenarnya belum sangat paham ya tentang menyelamatkan jiwa-jiwa ini seperti apa. Itu adalah tema-tema terakhir rasanya di proses pembelajaran kami. Tapi yang saya ngerti di tempat saya bekerja kan ada sekian banyak orang yang bekerja bersama saya dan Romo Asis. Bagi saya ya penghayatan itu hal yang paling bisa saya jalani di keseharian ya di tempat kerja itu. Kalau saya memutuskan sesuatu untuk kepentingan perusahaan kan berarti tidak hanya mementingkan yang saya inginkan, tetapi melihat orang lain, mendengar pengalaman orang lain, pandangan orang lain. Artinya ya seperti kalau di buku ini diceritakan Ignatius punya para sahabat, dan di dalam setiap keputusan Ignatius selalu melibatkan
komunitasnya untuk menimbang-nimbang. Nah, betul, ya. ini yang saya rasakan juga, sangat saya rasakan bersama Romo Asis tentunya. Dalam tim kami ada tim manajemen yang juga terdiri dari kelompok, di bawahnya lagi ada staf yang di kepala departemen, di bawahnya lagi ada, jadi masing-masing tingkat itu kami selalu mengajak untuk mengambil keputusan itu bersama sehingga pertimbangannya ada dari banyak pihak dan untuk kepentingan bersama juga. Hal yang lain mungkin juga untuk pembelajaran dari anggota tim ya. Misalnya kalau anggota tim itu punya ketua tim. Ketua tim ini misalnya saya anggaplah ketua tim, saya punya tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran bukan hanya dalam kerja tetapi yang mengandung unsur-unsur spiritual di situ. Ya tidak harus ngomong Allah Tuhan selalu di setiap kesempatan karena mungkin mereka jengah juga di keseharian kita ngomong Tuhan Allah terus gitu ya. Tapi bagaimana melibatkan proses-proses keputusan di perusahaan itu tetapi menghidupkan suasana rohani mereka sehingga ini bukan semata-mata dunia profesional tapi di dalam dunia profesional itu pun mengandung unsur-unsur yang bersifat rohani. Itu yang coba saya tularkan, nggak tahu benar apa salah caranya tapi itu karena ya dari belajar bersama Romo Sabi rasanya itu harus ditularkan ke kalau saya masuk Kanisius itu saya masuk dan ngobrol dengan teman-teman Kanisius ngomong keselamatan jiwa-jiwa, mereka udah mudeng gitu ya, dan finding God in all things, menemukan Tuhan dalam segala itu kayaknya udah langsung ngeh gitu ya. Baik, Romasis gimana Romasis? Saya itu Yesuit yang sudah lama. Senior. Tapi ketika mulai berjumpa dengan Romo Sardi, itu saya punya kelompok yang namanya kelompok koretan, teman angkatan, yang selalu kalau kami setiap tahun itu ketemu Romo Sardi untuk refleksi bersama. Dan saya menemukan figur Romo Sardi ini seperti begawan. Sehingga ketika Romo Sardi punya ide, mari kita mengadakan acara kegiatan Pekan Ignasian, saya langsung mendaftar. Dan sampai sekarang saya tetap menempatkan diri sebagai murid itu ya. Karena seperti Ignatius itu seperti murid ketika dididik Tuhan. Nah, saya seperti murid ketika dididik Romo Sardi. Itu masuk lebih dalam tentang Ignatius. Meskipun saya Ignasian, tetapi ternyata tidak seperti yang saya bayangkan ketika Romo Sardi sudah masuk. Nah, maka yang menarik dari buku ini tentang itu, istilah tadi itu, Ayudar alas almas, gitu ya, menyelamatkan jiwa-jiwa yang berasal dari latihan rohani. Kita setiap tahun belajar latihan rohani, bahkan membuat latihan rohani, tapi ternyata ini adalah kata kunci yang dibahas oleh Romo Sardi dalam buku ini. Nah, kalau saya berpikir mengenai menyelamatkan jiwa-jiwa di latihan rohani nomor 23, bayangan saya pertama adalah kalau saya naik pesawat, lalu pramugari itu mempraktekkan itu ya, menyampaikan keselamatan itu ya, harus begini, terus nanti kalau pesawatnya oleng ada itu yang oksigen. Dan sebelum Anda menolong orang lain, Anda menolong dulu, baru kemudian menolong orang lain. Artinya apa di sini? Menyelamatkan jiwa-jiwa itu sebelumnya menyelamatkan diriku dulu ya. Baru kemudian menyelamatkan orang lain. Nah, dalam rangka menyelamatkan diriku itu, tangkapan saya adalah inilah pertobatan. Bertobat dulu atas diriku, kondisiku, baru aku bisa menyampaikan orang lain. Artinya menyelamatkan jiwa-jiwa itu adalah saya bisa menjadi patron bagi orang lain ketika saya sendiri safe dengan jiwa saya, lalu saya bisa dengan segala kekuatan saya nyemplung di tempat apapun, dimanapun orang membutuhkan. Nah, ketika di Kanisius saya juga mengalir saja, mengalir saja. Ketemu Bu Rini juga menyelamatkan jiwa saya, atau saya juga menyelamatkan dan kemudian menjadi keselamatan komunitas. Itu loh. Apakah keselamatan jiwa-jiwa ini juga apa bisa dikatakan sebagai
ini kan buku ini tentang kurang lebih masa-masa pendirian serikat. Iya. Dan itu masuk ke Bula Regimini Bula Militantis Militantis Ecclesiae, ya. Formula Formula Institusi. Institusi. Jadi apakah bisa dikatakan ini sebagai tujuan dari serikat didirikan? Iya, tujuan serikat didirikan hanya kata keselamatan jiwa-jiwa itu lalu selalu diperbarui pemaknaannya. Jadi Oke. mengikuti juga perubahan-perubahan teologi, bahkan paham keselamatan ya. Kalau zaman Ignatius dulu barangkali keselamatan identik dengan baptis, sekarang itu ya tidak. Persoalan-persoalan kemanusiaan itu bagian dari keselamatan jiwa-jiwa. jiwa-jiwa. Bahkan itu menjadi ciri khas serikat, begitu Romo. Tadi Romo Sardi sudah ngomong tentang serikat huruf kecil dan serikat Yesus huruf Oh, besar. iya. Itu Sebenarnya- perlu dijelaskan lagi nih. Iya, Saya nggak gampang mudeng ya. Ya, seperti kita ketahui sebenarnya Ignatius tidak sejak awal bermaksud mendirikan serikat. Ya. Jadi nalarnya itu seperti nalar natural perjalanan peziarah itu. Jadi dia mau berziarah ke Yerusalem sebagai peniten untuk Ya. dosa-dosanya, lalu berubah menjadi menyelamatkan jiwa-jiwa, lalu sendiri. Sendiri juga tidak efektif ya, lalu bergabunglah orang lain, lalu tambah lagi belajar. Jadi Ignatius kan dalam peziarahnya bergerak dari Spanyol ke Paris itu dengan dua motivasi jelas, belajar, mencari teman. Oke. Dan teman pertama yang melahirkan serikat itu yang saya sebut huruf kecil itu Ignatius dengan Petrus Faber, Saverius yang sekarang itu semua jadi orang-orang kudus. Itulah serikat huruf kecil. Jadi kelompok yang tidak sejak awal diintensikan untuk melahirkan sebuah institusi gereja serikat Yesus ini. Saya katakan serikat Yesus huruf besar setelah di bawah Paus dalam gereja menjadi institusi yang usianya sudah hampir 450 tahun lebih ini. Jadi saya hanya membedakan serikat Yesus huruf kecil itu ya kelompok Ignatius dan teman-temannya yang tidak berpretensi untuk mendirikan serikat, tapi situasi yang tidak terduga. Misalnya ya mau ke Yerusalem nggak bisa. Zaman waktu itu konteksnya reformasi. Luther memperbarui gereja dengan keluar, Ignatius merasa tertantang memperbarui dari dalam lalu berkembang. Jadi proses ini juga menggarisbawahi karakter peziarahan, yaitu selalu menangkap, mengenali yang tidak terduga atau unexpected, dan itulah yang akhirnya ditangkap sebagai ruang kerja Tuhan atau rohnya. Karena itu sebetulnya salah satu yang juga saya garis bawahi di dalam buku kecil ini itu bagaimana melatih kita untuk selalu terbuka terhadap yang tidak kita rencanakan, tapi itu menjadi ruang kerja Allah dan benar gitu. Ya. Jadi, itu Romo. Jadi istilah itu hanya saya pakai untuk menggarisbawahi bahwa Ignatius tidak sejak semula kepingin mendirikan serikat Yesus. Ya. Oke. Kalau mengacu pada sejarah itu dikatakan serikat Yesus huruf kecil itu pada peristiwa Montmartre. Iya. Ketika mereka mengucapkan kaul di Paris itu ya. Jadi peristiwa Paris itu sebagai serikat Yesus kecil-kecilan itu. Orang sering menganggap lahirnya serikat Yesus di Paris. Iya. Tetapi lalu resminya ketika di Roma itu. Iya, betul. Jadi di Roma dan Ignatius menjadi jenderal pertama. Iya, jenderal pertama ya. Baik, Romo Sardi, ini di buku ini itu semua berkisah tentang sebetulnya karena memang judulnya aja peziarah gitu. Dan yang menarik dari kisah Ignatius adalah ketika dia mengganti baju jirahnya, baju kesatrianya menjadi seorang peziarah. Nah, saya kira serikat Yesus yang dibangun oleh Ignatius ini memang serikat yang berziarah tadi ya. Tapi kalau kembali ke pengalaman Ignatius sendiri, apa sih sebetulnya yang buah-buah yang ditemukan oleh Ignatius dalam peziarahan itu? Jadi apa keutamaan-keutamaan yang diperoleh ketika dia menjadi peziarah? Sungguh-sungguh ini ya. Iya, terima kasih Romo. Jadi sebetulnya sebagai peziarah Ignatius bukan orang yang pertama, sudah banyak tradisi dan tempat-tempat ziarah. Hanya saja peziarahan Ignatius itu mengantar ke berdirinya serikat ini yang besar. Lalu saya katakan ada selalu dalam peziarahan itu kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak direncanakan. Jadi misalnya
awal pertobatannya dia mau berziarah ke Yerusalem, lalu berhenti di Montserrat, Biara Benediktin. Di sana ada salah satu kapel kecil dengan patung Fransiskus Assisi, Santo Dominikus, dan itu Benediktin. Selalu saya tafsirkan betapa Ignatius terbuka dalam peziarahnya menyerap tradisi-tradisi besar gereja. Kalau dia menggantikan baju sirahnya, bahkan juga melepas pedangnya, meninggalkan keledainya, tunggangannya, sebenarnya itu simbol-simbol untuk menandai keterbukaan di dalam peziarahnya. Jadi selalu peziarahan itu dinamis ya. Jadi baru sampai akhirnya tidak pernah dibayangkan bahwa dia juga akan ke Paris ya. Dan karakter yang saya katakan terbuka terhadap yang tidak dibayangkan itulah yang akhirnya saya garis bawahi di dalam buku itu, termasuk melahirkan serikat. Karena itu yang penting dari peziarahnya sebenarnya bukan hanya tradisi peziarah yang sudah lama sejak bapak-bapak padang gurun, tetapi yang menarik untuk menjelaskan dari Ignatius menjadi serikat Yesus, keterbukaannya terhadap pengalaman-pengalaman baru, dan itu selalu dalam tegangan persiapan serius ya. Jadi kalau terbuka pada yang tidak direncanakan itu bukan lalu dalam bahasa Jawa leleh luweh, tidak persiapan. Justru bagusnya Ignatius ngajari berkomitmen sungguh-sungguh sekaligus terbuka di luar rancangan. Itulah yang melahirkan jejak-jejak serikat sampai sekarang. Terakhir itu preferensi kerasulan serikat universal. Begitu Romo, kurang lebih. Yang menarik juga itu kan ya ini semua tentang peziarahan ya, dari Paris ke Venesia ke Roma dan mereka tersebar kemana-mana. Bahkan kalau dihitung lagi sampai ketika Ignatius menjadi jenderal, Xaverius harus ke India. Ini semua menggambarkan sebuah pergerakan, sebuah ziarah yang besar-besaran dari Serikat Yesus. Nah, yang mau saya tanyakan, sebetulnya Ignatius ini pribadi macam apa sih sampai dia bisa mempengaruhi teman-teman paling tidak primi patres untuk mau berziarah, dan akhirnya ketika mereka membangun Serikat Yesus ini juga serikat yang berziarah juga gitu. Baik Romo, setidaknya saya bisa menunjuk dua hal ya. Jadi pertama, pengalaman perubahan atau kedalaman rohani yang tadi sudah disebut oleh Romo Asis mengenai pertobatan pribadi. Jadi bukankah pengalaman rohani sejati itu selalu punya daya tarik pada orang lain, jadi menggerakkan orang lain dan tidak dicari-cari. Jadi itu juga sudah direfleksikan oleh banyak penulis ya. Jadi yang disebut fascinosum, menarik itu kan sebenarnya hanya menggarisbawahi ini ya yang benar dari sebuah pengalaman rohani. Dan Ignatius mengalami itu sejak di Manresa. Jadi mulai sekedar percakapan rohani, lalu mulai ada yang ikut. Jadi memang sejak di Paris dia secara sadar mencari orang. Jadi misalnya Xaverius itu dicari, bahkan ditaklukkan. Jadi karena tahu dia berbakat, lalu dibimbing dan berhasil. Dan itu juga tetap melahirkan karakter peziarahan sejak awal Serikat Yesus. Jadi ketika di Serikat lahirkan, lalu ada peziarahan, katakan saja dua sayap ya, sayap luar Eropa, Xaverius, sayap dalam Eropa yang mereformasi gereja, Faber itu tokoh juga dalam Serikat yang barangkali tidak begitu dikenal, yang di zaman Protestantisme sudah bisa memberi retret orang-orang Protestan. Sesuatu yang juga istimewa. Oleh karena itu kalau saya Romo bertanya apa sih daya pikatnya, satu, pengalaman kerohanian pribadi, yang kedua ini yang jarang diketahui. Jadi Ignatius itu sebelum di Pamplona itu tinggal di lingkungan kerajaan namanya Arevalo. Belajar menulis, membaca, dan pasti belajar diplomasi dan leadership. Jadi juga bukan hanya kebetulan. Jadi Ignatius punya kemampuan leadership juga. Oleh karena itu kalau sekarang zaman modern banyak orang belajar mengenai Ignatian leadership, itu belajar Ignatius dalam arti itu kemampuan diplomasi juga ada. Itu bisa dibuktikan dengan surat-suratnya, surat-surat yang hampir 7.000-an, 6.000-an. Itu termasuk di dalamnya surat-surat kepada
orang-orang katakan penting. Bahkan sudah ada sebuah studi yang berdasarkan surat-surat membuat studi mengenai Ignatius dan politik. Betapa yang kedua tadi itu kemampuan leadershipnya ada. Dan leadership Ignatius itu selalu ditandai yang pertama tadi kedalaman rohani, diskresi, dan ini yang sangat aktual sampai sekarang. Selalu mendengarkan orang lain, konsultasi pada orang lain itu untuk memimpin. Jadi itu Romo dua hal yang mungkin bisa menjelaskan mengapa Ignatius akhirnya punya kemampuan mengarahkan katakan kelompok, dan akhirnya diterima oleh gereja sebagai kelompok yang katakan pada waktu itu berjasa untuk pembaruan gereja dari dalam. Saya jadi ingat pengalaman waktu saya novis ini. Itu ya kakak kelas saya. Jadi kami di novis itu berjalan selama 8 hari dan meminta-minta karena tidak diberi uang dan segala macam ya. Jadi ini namanya peregrinatio. Yang saya ingat selalu adalah bagaimana ini dulu mengalami Tuhan yang pasti menyelenggarakan, dan kamu tidak akan kelaparan, dan kamu pasti itu. Tapi sayangnya saya waktu itu masih terlalu muda sehingga yang muncul itu malah pengalaman aventurir gitu. Jadi wah, aku punya pengalaman luar biasa sehingga seringkali tidak terrefleksikan dengan baik bahwa di situ ada sebuah formasi yang dibentukkan pada Yesuit muda. Nah, saya mendengar juga katanya Romo Asis dan Bu ini pernah peregrinasi atau gimana? Itu pengalamannya gimana? Silakan, mau siapa dulu? Bu ini dulu. Kalau peregrinasi bagi saya yang orang awam ini ya hidup saya sehari-hari itu udah peregrinasi gitu ya, sudah banyak tantangan gitu ya, dengan keluarga, dengan anak, dengan suami. Di tempat bekerja itu sudah merupakan peregrinasi dan perjuangan sendiri. Tapi membaca buku ini tuh yang paling menginspirasi saya itu tentang tadi sudah disebut Romo Sardi tentang persahabatan Ignatius dengan teman-temannya. Jadi di dalam perjalanan dan perjuangan yang tidak mudah itu ternyata pergumulan pribadi ketika itu dijadikan pergumulan bersama dalam komunitas, dia akan lebih mudah atau lebih tertanggungkan begitu. Dan ini saya alami juga ya dalam bekerja di Canisius yang up and down seperti yang di tayangan MoTV sebelumnya itu. Ada up and down-nya juga sering begitu. Nah, di saat-saat down ini kan ternyata peran persahabatan yang orang-orang di balik Canisius yang sedang mengalami down ini sangat meneguhkan, dan saya rasa itu yang menjadi kunci keberhasilan kami untuk bisa melewati ya. Di luar pun saya merasakan yang sama, dan akhir-akhir ini saya dibawa oleh Romo Sardi ini ke persahabatan para pembelajar spiritualitas Ignatian yang bentuk persahabatannya itu sangat unik begitu. Saya baru ngerasa sekali ini gitu ya. Itu kayak peregrinasinya Santo Ignatius beneran rasanya gitu, dimana banyak orang dengan berbagai latar belakang dan pergumulan hidup mereka sendiri-sendiri disatukan dalam sebuah komunitas yang rasanya kami tuh terikat secara emosional satu dengan yang lain, secara spiritual juga terikat begitu. Kami tidak pernah berjumpa secara fisik, paling pertemuan daring sebulan sekali. Beberapa waktu lalu bertemu secara fisik ya di Klaten bersama Romo Sardi karena ada euforia kepulangan Romo Sardi ini, disambut dengan euforia lalu bertemu. Nah di sana tuh terasa ini kayak saudara gitu. Kapan sih kami itu kayak Ignatius yang datang sendiri? Iya, kayaknya datang dari Ignatius datang sendiri dari tempat yang berbeda, teman-temannya dari banyak asal gitu, dan di sana kami bisa saling berbagi. Saya rasa yang paling menarik dalam peregrinasi ini itu adalah pertemanan tadi, ikatan persahabatan di antara orang-orang yang ada dalam satu komunitas. Itu Romo. Oke, menarik sekali. Romo Asis dulu waktu kita pernah main ke tempatnya Ignatius itu, ada orang yang jalan kaki dari mana itu istilahnya apa istilahnya? Compostela ya. Ignatiano Camino Ignatiano ada dari Loyola sampai Manres lah ya. Nah, peregrinationya Romo Asis gimana nih ceritanya? Kalau peregrinasi zaman novisiat saya tidak mengalami. Tidak mengalami ya, oke. Tidak mengalami, tetapi saya mencoba mengartikan peregrinasi itu di dalam
perutusan dari karya yang satu ke karya karya yang yang lain, lain. tugas yang satu ke tugas yang lain. Itu peziarahan betul. Persiaran ya. betul. Lalu di situ membentuk sesuatu karakter sesuatu dan mendalami Ignatian kayak gitu itu. Tapi memang setelah masuk di dalam kelompok studi Ignatian ini, peregrinasi saya menjadi agak berubah juga. Semula yang saya hayati itu prinsip triptik gitu, identitas, komunitas, dan perutusan. Dan lalu Romo Sakti tahu bahwa kami punya kelompok khusus ya, yang kami hayati terus menerus, dan kemudian itu mewarnai semuanya. Nah, bersama dengan teman-teman rekan-rekan awam, saya akan mengikuti sekolahnya Romo Sakti itu sudah kelas 3 ya Romo ya. Kelas 1, kelas 2, lalu saya bolos. Nah ini kelompok kelas 3. Pas saya bolos tuh Bu Rini masuk. Salah satu Romo. Nah, ini saya kelas 3, saya masih kepengen Ada tidak naik kelasnya juga. Ya. Ini kakak kelas saya Romo. Saya kelas 1, dia kelas 3. saya bolos Pas latihan. pas latihan rohani malah, padahal yang paling penting itu Oke. di sana tentang apa menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Nah saya merasa itu, dan seperti tadi yang disampaikan Bu Rini, saya ingin menggarisbawahi juga yang saya alami juga seperti itu, berjumpa dengan teman-teman menjadi seperti saudara gitu. Bahkan ketika mau Romo Sakti datang itu kami membuat panitia khusus Penyambutan. namanya penyambutan panitia khusus. Panitia Untuk- khusus. lalu kami mengadakan pertemuan di Klaten yang kemarin Ya, kami mengadakan itu, dan di sana betul cair sekali, dan malah ada semacam kerinduan di situ. Ya. Kayaknya saya lebih rindu ketemu dengan teman-teman sekolah daripada dengan Yesuit. Oke. Nah, ini saya langsung tertolak ini. Tapi rumahnya Romo Sakti itu selalu mengingatkan, Romo sebagai Yesuit. Ada Baik. keunikan itu Romo. Ada keunikan Ya. dalam persahabatan, Ya, ya. dalam Tuhan itu. Dalam ya. Tuhan ya. Nah, itu menarik sekali. Baik, Romo Sardi itu juga seorang formator kan ya. Dan sampai sekarang, bahkan sekarang di Roma dia jadi pembimbing rohaninya frater-frater internasional tuh. Seru kan itu ya. Padahal dulu waktu di novisiat itu, saya kan, dia kakak kelas saya tuh. Kalau saya lihat patung Stanislaus itu saya berdoa gitu, kayak Sardi tuh gitu. Dan memang mirip itu, dan ternyata dia jadi magister lalu setelah itu sekian lama. Oke, Romo Sardi sharing pengalaman jadi formator. Bagaimana dulu mendidik para novis dalam peregrinatio yang sangat harafiah itu ya. Iya. Peregrinatio apa yang ditekankan sebetulnya untuk peregrinatio ini untuk Yesuit muda. Itu apa yang Romo itu pengen apa ya? Ya supaya semangat Ignatiannya masuk di situ. Ya, baik. Sebetulnya saya sangat terkesan dan terbantu di dalam tugas sebagai formator itu, kerangka formasi yang disampaikan Petro Arupe kepada para magister novis. Itu tujuan formasi, bahkan saya yakini juga berlaku tidak hanya novisiat, itu terus menerus untuk mengenal diri, mengenal Tuhan, dan mengenal serikat. Mengenal serikat itu bukan serikat Yesus yang sudah jadi selesai, tapi juga serikat Yesus yang berziarah tadi. Oleh karena itu, mengenal diri, mengenal Tuhan, mengenal serikat, artinya serikat dengan dunia dan tantangannya. Nah, kerangka itu juga yang selalu saya usahakan bersama teman-teman dan para novis untuk selalu dipegang. Itu yang pertama. Yang kedua, secara khusus kalau peregrinasi, dalam tradisi Ignatius mengalaminya ya, latihan mengandalkan Allah. Oleh karena itu selalu para novis itu hanya diberi rute, tidak ada bekal-bekal lain, lalu berjalan mengandalkan kebaikan orang. Dan untuk Indonesia itu khas, jadi kan para frater itu biasanya ya dari SD Katolik, lalu SMP, seminari, nggak pernah ketemu orang Muslim misalnya. Nah, kalau rute-rute dengan orang Muslim itu artinya mengandalkan Allah pada kebaikan-kebaikan orang Muslim. Ini khas Indonesia. Jadi ini tambahan. Lalu yang kedua, ini yang sudah saya ulang-ulang mengenai karakter peziarah itu di luar rencana. Jadi selalu ada yang di luar yang kita pikirkan, dan di sanalah
Allah campur tangan begitu. Oke. Memang mungkin mengagetkan, tidak suka atau menantang, tapi itulah yang menandai karakter Ignatius sampai sekarang. Jadi dua hal, mengandalkan Allah dan keterbukaan terhadap peristiwa-peristiwa di luar dirinya yang di dalamnya ada pembelajaran sampai orang merasa saya dididik serikat, saya dididik oleh Tuhan sendiri lewat pengalaman ini. Dan itu Romo yang saya mendukung untuk terus dijalankan juga di provinsi lain. Ya, sekarang dalam konteks masa kini ini, bagaimana serikat menghidupi semangat peziarahan ini. Nah, terutama untuk kami nih, saya masih pengen mendengarkan nasihat Sardi. Sudah lama tidak menasihati saya karena kita berjauhan selalu itu. Dan udah Romo Asis tentu saja. Sikap-sikap apa saja sih yang seharusnya dimiliki oleh seorang Yesuit di dalam karya ketika menghidupi serikat yang terus berziarah ini? Karakter peziarahan, keterbukaan terhadap pengalaman di luar dirinya dan diyakini di sana Allah bertindak, itu sebetulnya saya lihat sudah dirumuskan dalam bentuk spiritualitasnya di dalam latihan rohani yang sering disebut sebagai jiwa besar dan hati merdeka. Jadi Yesuit sejak Ignatius sampai sekarang butuh itu. Jadi sekarang bahkan ini peristiwa COVID yang mengena seluruh dunia membutuhkan jiwa besar lalu berpikir ke depan bagaimana. Bahkan mungkin karya-karya serikat yang selalu perlu diperbarui dalam keterbukaan terhadap yang baru itu membutuhkan karakter kerohanian peziarahan ini. Jadi yang saya garis bawahi, kalau apa sih yang perlu untuk Yesuit zaman sekarang belajar dari peziarahan Ignatius, keterbukaan dan jiwa besar untuk menyambut peristiwa-peristiwa yang di luar diri kita. Di luar dugaan tidak berarti mulai dari nol, karena formasi kita sudah membekali, tapi belum tetap ada yang kurang karena ada yang baru. Oleh karena itu, jiwa besar itu menyertakan juga kesanggupan untuk belajar terus-menerus, menambah wawasan, dan yang kedua, belajar bekerja sama. Dan itu digarisbawahi oleh buku Romo Jenderal bersama Ignatius. Ada ungkapan dalam bahasa Spanyol, ungkapan solos podemos, kita sendiri bisa, itu sudah nggak berlaku. Kita itu harus bersama-sama. Apalagi kalau Indonesia, tantangan besar bangsa ini tidak bisa dihadapi sendiri. Serikat sama. Oleh karena itu, saya senang hadir di sini Mbak Rini dengan Canisius, itu simbol bahwa jiwa besar, hati merdeka, belajar bersama, bekerja sama itu menandai peziarahan serikat zaman sekarang. Jadi kalau Yesuit merasa hebat sendiri itu sudah ketinggalan zaman ya. Jadi Yesuit itu bukan the Lone Ranger lagi ya. Dulu aja juga enggak sebenarnya. Jadi harus selalu dalam kerjasama bersama. Iya, yang saya garis bawahi jiwa besar itu lalu turunannya dari jiwa besar itu kemampuan. Yang saya terkesan di buku ini adalah juga disebut disponibilitas. Iya. Itu yang saya kira sepanjang zaman seorang Yesuit harus memiliki itu ya. Jadi dimanapun ya diutus, dia harus berangkat gitu ya. Iya. Oke, baik. Romo Asis dan Bu Rini, masih ada satu pertanyaan lagi ya. Bagaimana semangat peziarahan ini juga dihidupi oleh Anda di dalam karya, terutama ini ya Canisius itu. Canisius yang banyak mencetak buku-buku serikat Yesus. Gimana? Iya. Saya sebenarnya menyadari ini tuh belum lama ya, Romo, bahwa hidup saya itu peziarahan yang luar biasa dan memberi makna yang luar biasa juga, itu belum lama. Ya, terutama sejak belajar bersama Romo Sardi. Jadi beberapa waktu yang lalu saya, yang tadi saya ceritakan dengan komunitas pembelajar Ignatian itu kan, kayaknya kami waktu itu benar-benar ngerasa mengalami yang dialami oleh Ignatius ketika Romo Sardi yang dari Roma itu datang. Kami datang dari Venesia, dari mana gitu, untuk pergi ke Yerusalem. Itu Yerusalemnya tuh Klaten gitu ya. Datang dari Deresan ya. Dari Deresan itu menunggu Romo Sardi. Ternyata ada banyak sekali hambatan. Romo Sardi nggak bisa pulang-pulang lah. Ada teman yang juga ternyata positif.
ada banyak hambatan sampai saya tuh pikir berarti memang nggak harus ke Klaten kali ya, berarti kayaknya kayak Ignatius yang nggak harus ke Yerusalem ya, mungkin juga hari ini nggak harus ke Klaten lah gitu. Tapi ternyata emang kami bisa berangkat ke Klaten akhirnya. Lalu di situ tuh ketemu banyak sekali pengalaman dari teman-teman pembelajar Ignatian tadi yang pergumulannya tuh kayaknya berlipat-lipat lebih berat dari yang saya alami. Yang kemarin-kemarin tuh saya ngerasa hidupku kok nggak mudah ya gitu. Tapi ternyata banyak sekali orang mengalami pergumulan yang luar biasa dan kami bisa saling berbagi di situ. Nah, saya merasa ya bahwa kami bisa pergi ke Klaten itu unexpected experience. Bertemu teman-teman itu juga unexpected moments juga. Menunggu-nunggu datangnya Romo Sardi dan Romo Sardi ternyata bisa beneran datang itu juga unexpected yang menyenangkan gitu. Bahkan kok saya bisa ketemu Romo Sardi, dari mana Romo Sardi ini bisa ketemu saya, itu juga suatu pengalaman yang unexpected sekali. Jadi saya rasa kesimpulan dari sampai hari ini dengan pemahaman saya yang minimal itu ya, kita berjuang semaksimal mungkin. Kalau kita pengen pergi ke Klaten ya memperjuangkanlah WA koordinasi sana sini, ngerubah jadwal segala macam, ngecek tapi tetap terbuka. Jadi nanti pada akhirnya nggak bisa pergi ke Klaten ya sudah, cari jalan yang lain atau memikirkan yang lain dan tidak larut di dalam kekecewaan itu. Jadi artinya berjuang semaksimal kemampuan manusiawi kita itu bisa buat, tetapi tetap punya keterbukaan untuk kemungkinan Allah membawa kita ke tempat yang berbeda. Kayaknya Romo Sardi bilangnya gitu deh. Berarti keputusan saya mengundang Romo Asis dan Bu Rini ini tepat sekali ya, karena bisa mempertemukan dengan Romo Sardi ya. Unexpected ini ya. Oke, Romo Asis gimana, Romo Asis? Ini refleksi saya terakhir ya. Artinya pengalaman terakhir itu kemarin kami membahas mengenai unexpected moment. Dan sebetulnya ketika kuliah pertama bulan Mei tahun lalu, Romo Sardi sudah menyampaikan mengenai peristiwa itu, tentang unexpected moment itu, dan saya sudah bertanya mohon diterangkan, tapi waktu itu tidak diterangkan. Akhirnya ada sebuah karangan dan saya memang terkesan dengan yang namanya unexpected itu. Nah, kemarin itu ketika kita mencoba bertemu itu pun juga unexpected. Saya juga sudah agak ragu-ragu Sitopora gitu kan, karena berita tentang Romo Sardi ini kan sebetulnya yang kami anggap sebagai beliau adalah magnetnya itu kok jangan-jangan nggak jadi. Sehingga kami membentuk tim lalu mengatakan seandainya Romo Sardi nggak jadi lalu gimana gitu. Kita sudah memakai skenario kedua. Ya sudah, nanti ini, lalu saya, Romo Nano, Pak Emon mencoba untuk membuat acara. Tiba-tiba ada berita Romo Sardi sudah sampai di Jogja. Wah, rasanya semua skenario hilang. Dan akhirnya kami menemukan dan berjumpa sekali itu sih. Maka tadi kami jemput beliau, makan geduk di rumahnya. Dan motifnya beruntung sekali kan, itu didatangi Romo Sardi. Saya itu memang dari dulu guys itu mau bercita-cita ingin seperti Romo Sardi, tapi nggak bisa dan saya tetap ambaradul seperti dan hidup saya ini. Setiap kali Romo Sardi bercerita saya catat loh. Saya catat sudah sampai lembar ketiga ini. Karena sepertinya yang disampaikan itu bernas gitu. Ya. Ini tanpa terasa waktunya sudah hampir habis dan masih ada satu kesempatan closing statement ini. Jadi kata-kata penutup ya. Besok udah mau pulang ke rumah lagi ya. Closing statement dari Romo Sardi, bagaimana Yesuit zaman now harus menghidupi semangat berziarah ini. Ya, saya mengulangi yang sudah saya sampaikan, hanya mungkin lebih jelas. Kita syukuri anugerah spiritualitas ini, terutama Yesuit ya, panggilan ini dengan jiwa besarnya yang bisa menurunkan semangat pembelajar dan semangat bekerja sama. Jadi saya ulangi, kita syukuri anugerah panggilan dan spiritualitas ini dengan karakternya jiwa besar yang bisa menurunkan semangat pembelajar serta bekerja sama.
Oke. Begitu, Mur. Ya, terima Terima kasih kasih Romo Sardi atas waktunya. Terima kasih Romo Asis, Bu Rini atas Terima waktunya. kasih, Dan guys, itu tadi obrolan kami bersama Romo Sardi, Romo Asis dan Ibu Rini tentang spiritualitas Ignatian, tentang serikat Yesus yang selalu berziarah. Ziarah zaman now sering diartikan seperti ziarah dan rekreasi, belanja-belanja. Tetapi ziarah Ignatian ini adalah ziarah yang kita berjumpa dengan Tuhan sendiri bersama saudara-saudara teman seperjalanan dalam peziarahan kita. Maka terima kasih atas perhatian Anda, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.